Halo Bedikers, kehidupan pribadi Ferdy Sambo yang terus menjadi sorotan masih menjadi misteri bagi publik. Terlibat dalam kasus kelas kakap yang menggemparkan, membuat masyarakat penasaran dan mengulik lebih dalam tentang sosoknya. Sampai-sampai tak sedikit orang yang ingin tahu siapa sosok ayah dari Ferdy Sambo ini. Beberapa hari ini pernah muncul di media sosok ayah Sambo, yakni Majen Purnawirawan Peter Sambo. Namun ternyata berita tersebut dianggap keliru. Sosok ayah asli Ferdy Sambo sendiri sebenarnya bernama William Sambo. Dan daripada penasaran tentang dua sosok ini, langsung saja kita simak video berikut. Dilansir dari berbagai sumber, Majen Peter Sambo dan William Sambo adalah dua sosok yang mempunyai ikatan persaudaraan. Mungkin saja banyak yang mengira bahwa selama ini ayah Ferdy Sambo adalah sosok jenderal polisi bernama Peter Sambo. Namun faktanya, ternyata hal itu tidak dibenarkan. Sosok Majen Peter Sambo sendiri hanyalah sebatas paman dari Ferdy Sambo. Peter Sambo sendiri adalah seorang jenderal purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal yang mempunyai karir bagus pada era mantan Presiden Soeharto. Sedangkan ayah kandung Ferdy Sambo sendiri bernama William Sambo yang merupakan seorang PNS di Dinas Peternakan Kota Makassar. Tak banyak informasi mengenai data dirinya, namun hal inilah yang membenarkan jika ayah aslinya adalah William Sambo. Berbicara soal Majen Peter Sambo atau paman dari Ferdy Sambo, dia sendiri adalah pria kelahiran Toraja yang tutup usia pada tahun 2015. Jenazah Peter Sambo saat itu dimakamkan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Berbicara soal karirnya, karir Peter Sambo terbilang cukup mentereng di dunia kepolisian. Majen Peter Sambo mengawali karir terbaiknya di kepolisian saat diberi amanah untuk menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara di tahun 1984 sampai 1986. Sebelum menjabat Kapolda Sumatera Utara, Peter Sambo sempat menjabat sebagai Kapolda Irian Jaya yang saat ini dikenal sebagai Papua. Majen Peter Sambo semakin eksis di dunia kepolisian saat menjadi sebagai Ketua Kuarda Papua. Saat menjadi tokoh pramuka nasional, Jenderal ini menjadi penyemangat dan penggerak kepramukaan di tanah air. Meski sibuk menjaga keamanan di wilayah tugasnya saat itu, di kepramukaan Sang Jenderal selalu ditemani Mayor Jenderal Masyudi yang saat itu menjadi Ketua Kuarnas periode 1978 hingga 1993. Majen Peter Sambo di kepolisian ternyata sebelumnya berlatar belakang seorang anggota BRIMOB. Kemudian, ia juga percaya menjabat sebagai perwira intelijen di Polri. Saat menggeluti perwira intelijen, Peter Sambo menumbuhkan keahliannya dalam hal strategi. Ia mampu menguasai intelijen di bidang ekonomi, keuangan, politik, pemerintahan, hukum, hingga seluk-beluk perbankan negeri. Kerennya, si Bapak Jenderal Peter bisa ahli di beberapa bidang. Well, ada hal yang sangat menarik dari seorang Jenderal Peter Sambo. Dalam karirnya ternyata Peter Sambo pernah menimba ilmu intelijen di KGB, Uni Soviet, dan Mossad. Untuk memperdalam ilmu intelijennya, LB Murdani sebagai Panglima TNI saat itu mengirim Peter Sambo untuk belajar intelijen di CIA Amerika Serikat. Dari pengalamannya saat itu, ia bisa mahir berbahasa Inggris dan lancar berbahasa Rusia. Dikenal sebagai seorang polisi yang jujur, Majen Peter Sambo ternyata pengagum sosok Jenderal Hugeng Imam Santoso pada tahun 1921 sampai 2004. Jenderal Hugeng Imam Santoso ini dikenal juga sebagai polisi yang jujur dan lebih terlihat hidup sederhana. Rupanya hal ini juga yang dicontohkan oleh Majen Peter Sambo semasa hidupnya. Wah, pantas aja ya. Peter Sambo digadang-gadang sebagai seorang jenderal yang cerdas dan punya prestasi yang baik. Kemampuan Majen Peter Sambo sudah tak diragukan lagi. Bahkan oleh LB Murdani, ia sempat dipromosi sebagai Kapolri di zamannya. Saat itu, LB Murdani menjabat sebagai Menhankam Panglima ABRI. Surat pengangkatannya sebagai Kapolri tinggal ditandatangani oleh Jenderal TNI. Dan surat tugasnya itu sudah di atas meja Jenderal TNI. Namun setelah SK Muhammad Sanusi diterbitkan, LB Murdani menghubunginya dan memberitahu bahwa dia gagal menjadi Kapolri karena dari golongan minoritas. Presiden Soeharto kemudian mengangkat Jenderal Muhammad Sanusi sebagai Kapolri periode 1986 hingga 1991. Karena tak mendapat jabatan Kapolri, akhirnya di tahun 1991, Peter Sambo akhirnya pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.
Dan menariknya, di masa-masa saat pensiun, dia memiliki satu mobil bekas, yakni sedan Fusion 505. Kemudian dia juga memiliki rumah sakit yang dipersembahkan untuk istrinya, yang juga seorang dokter anak. Rumah sakit itu dibangun Peter Sambo dengan mengambil kredit di bank sebesar 500 juta rupiah. Kabarnya, saat krisis moneter 98, rumah sakit itu hampir bangkrut. Terlepas dari semua itu, ada kabar yang gak boleh kelewatan. Sosoknya masih sangat dikenang, terutama oleh para ajudannya. Tak jarang Peter Sambo juga menerima ajudannya yang bertandang ke kediamannya sekedar untuk bercengkrama. Namanya orang jujur akan selalu dikenang. Mungkin itulah kata yang layak disematkan pada Majen Peter Sambo. Para ajudannya saat dia masih bertiga sebagai Kapolda Sumut, bahkan sering datang dan ngopi di rumahnya. Ini adalah bentuk penghormatan kepada sang jenderal. Tak hanya itu, bahkan ada beberapa anak buahnya yang sering datang ke rumah hanya untuk melaporkan progres pekerjaan mereka. Orang jujur akan selalu dikenang. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosoknya. Berbicara soal kasus anak laki-laki dari Peter Sambo ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah merasa bosan mendengar beritanya. Ya, baru-baru ini sidang kode etik Ferdy Sambo telah rampung digelar. Hasil sidang etik Sambo yang dipimpin oleh Kabentelkam Polri Komjen Ahmad Doviri itu menetapkan putusan Ferdy Sambo diberhentikan secara tak hormat alias dipecat dari Polri butut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam perkembangan kasus Ferdy Sambo, usai hasil sidang etik yang memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diumumkan, Sambo mengajukan banding. Permohonan banding sudah resmi diajukan oleh pendamping sidang Ferdy Sambo dari Divisi Hukum Polri. Sedangkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, telah selesai diperiksa sebagai tersangka dengan hasil masih menekankan ke penyidik Barreskrim bahwa dirinya merupakan korban kekerasan seksual. Untuk rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat baru beberapa hari terlaksana. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir J itu dihadiri 5 tersangka. Jalannya seluruh proses juga berlangsung secara transparan sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, kalian yang punya tanggapan tentang sosok Mayor Jenderal Peter Sambo, ayah dari Ferdy Sambo ini? Tulis saja di kolom komentar.